Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu, selalu sehat dan banyak rezekinya. Dompetnya tambah tebel. Kita memulai pertemuan di awal tahun, ya, awal tahun 2022. Semoga kalian dalam keadaan selalu semangat dan selalu ya pokoknya selalu yang baik-baik lah. Ya. Doa itu enggak kadang kalau nggak spesifik yang penting baik aja, ntar kebaikan semuanya menyertai. Dan kita selalu berdoa juga mudah-mudahan segera selesai ya pandeminya ya. Semester depan mungkin insya Allah kalau memang saya dapat mata kuliah praktek, saya mungkin kita akan ketemu di kampus Karya Husada ya. Kita lihat nanti saya semester depan dapat mata kuliah praktek atau enggak. Kalau memang misalnya sudah ada kebijakan dari Pak Rektor untuk masuk yang non praktek, ya mungkin saya juga akan datang ke sana. Tapi kalau ternyata masih praktek, cuma praktek aja yang luring, mungkin selama belum ada kebijakan yang pasti untuk kita luring ke kampus untuk mata kuliah yang non praktek, mungkin saya juga akan tetap menggunakan metode online learning ya. Jadi mungkin mulai dievaluasi bagi teman-teman semua yang ada kesusahan atau mungkin ada hambatan untuk koneksi atau perangkat-perangkatnya, mulai dipersiapkan ya. Karena kan satu semester ini teman-teman sudah ada gambaran ya. Mas Sandi, Mbak Dini sama Mas Galuh, Mbak Neni juga sudah ada gambaran lah. Oh ternyata ini masih full nih, masih full online nih. Jadi otomatis mungkin perangkat-perangkat yang dibutuhkan atau hal-hal yang sifatnya teknis bisa teman-teman persiapkan, kayak pulsa mungkin pakai data ya kan, handphone, laptop. Ini kan sudah mulai kelihatan nih beberapa teman-teman yang yang mungkin ada sedikit hambatan ya dari segi koneksi, kayak Mbak Neni keluar masuk terus. Mungkin bagi yang koneksinya bagus nggak ada masalah, tapi ada juga mungkin yang koneksinya bagus, perangkatnya juga kurang support ya, laptopnya atau HP-nya. Ya mungkin Mas Andi atau siapa, Mas Galuh yang lagi ada trouble sama laptopnya, ya nabung dikit-dikit untuk persiapan perkuliahan ke depan. Saya mau sharing sebentar aja, sedikit aja untuk teman-teman. Jadi teman-teman nanti ada gambaran lah. Saya dulu itu pertama kali kuliah semester 1 ya, jadi mahasiswa baru, itu enggak kenal yang namanya laptop atau komputer, enggak kenal saya. Jadi saya SMA aja enggak kenal komputer, megang laptop aja enggak pernah. Karena emang dulu sisi lain saya juga nyantren, jadi enggak tahu teknologi yang gituan. Begitu saya masuk kuliah, saya harus punya laptop dan lain sebagainya. Dulu itu kalau saya ada kegiatan yang menghasilkan lah sesuai dengan passion kita. Kalau saya kan dari dulu memang suka ngajar, jadi saya sering ikut jadi asisten lab dan sebagainya, dapat uang honor, dapat fee lah setiap bulan. Nah itu saya kumpulkan terus menerus, saya pakai untuk beli netbook kecil lah. Zaman segitu HP mini netbook itu ya hampir 2 juta kurang lebih. Nah yang mau saya sharing adalah selama saya masa transisi dari masuk ke kuliah ke punya laptop ya, saya pakai itu yang namanya lab terus-terusan, pakai lab kampus saya pakai terus. Tapi mungkin kalau sekarang biasanya dibatasi ya karena mungkin pandemi ya, tapi mungkin harusnya kalau barang 1 orang 2 orang nggak ada masalah deh datang ke kampus minta izin untuk pakai lab. Nah itu yang bisa teman-teman, opsi yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman memang secara infrastruktur kurang mendukung, laptop kurang mendukung atau handphone kurang mendukung, silakan gunakan cara-cara itu. Tapi kurang lebih harapan saya teman-teman mulai atur keuangannya teman-teman sendiri nih, uang sakunya ya.
mulai diatur. Mungkin kalau ada yang butuh laptop untuk butuh hard disk untuk ganti laptopnya, jadi mulai diatur keuangannya, ditabung sehingga bisa teman-teman bisa beli hard disk ataupun perangkat lain. Karena teman-teman sudah, kalau saya lihat ya, saya lihat kendala kita itu sebenarnya bukan di personalitas teman-teman. Saya rasa teman-teman untuk menguasai mata kuliah juga saya lihat not bad lah. Artinya teman-teman masih bisa ngikutin. Mbak Dini juga dengan aktivitasnya sebagai atlet juga masih bisa mengikuti perkuliahan. Cuman nih yang saya perhatikan selama perkuliahan kayaknya teman-teman agak terkendala sama perangkat. Ya, agak terkendala sama perangkat. Nah itu kita juga nggak bisa menutup kemungkinan ya. Artinya kondisi pandemi juga kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kita berharap itu akan cepat berlalu dan kita bisa menggunakan fasilitas kampus dengan sebagaimana mestinya. Ya, tapi kalau misalnya memang nanti kedepannya masih seperti ini ya, tolong teman-teman coba diatur lagi, di make sure lagi semua perangkat atau semua pendukung untuk teman-teman kuliah itu berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Nah ini saya ngomong itu karena sekaligus kita akan ngomong tentang etika regulasi UU ITE dan HAKI. Yap, kita kalau ngomongin teknologi, teman-teman dalam menggunakan teknologi atau berselancar di teknologi di internet ya, kalau kita ngomong di internet menggunakan teknologi itu punya etika ya, punya etika, punya batasan-batasan yang harus teman-teman pahami dan harus teman-teman laksanakan. Teknologi sendiri adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan. Jadi ada, kalau kita ngomong tentang teknologi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan, memang ada yang mempersulit, ada juga. Jadi ada teknologi yang dibuat, kalau dibuat itu justru malah meribetkan. Beberapa sistem-sistem mungkin yang tidak berjalan secara otomatis dan mengharuskan kita seolah-olah seperti tetap input manual. Nah itu beberapa sistem kadang kalau membangunnya dengan tidak teliti dan sistematis akan menjadi seperti itu. Pada akhirnya kita akan kesulitan sendiri. Kehadiran teknologi sendiri membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami. Contoh simpel. Dulu zaman saya belum punya handphone Android dan saya jarang pakai handphone. Saya kalau dari rumah ke Simpang 5 itu masih bisa meraba jalan atau masih bisa mengingat-ingat zaman dulu, atau mungkin keluar kota lah, saya suka kadang sesekali touring kan, keluar kota masih suka ingat jalan dan masih sering tahu lah, oh jalan ini nanti kalau mau ke Tegal misalnya lewat ini, lewat sini. Nah sekarang mungkin sense of human itu yang kita pakai untuk sebagai guidance kita di jalan itu akan sedikit menurun. Kenapa? Karena ada Google Map. Ya, ada Google Map. Sekarang kita tinggal lihat aja, buka Google Map, kita ikutin arahnya, kemudian kita pasang, udah. Ya, itu salah satunya. Salah satu sense of human yang hilang. Dan ada lagi juga kalau misalnya teman-teman lihat di rumah HP-an, di kampus HP-an, ketemu sama teman-teman HP-an juga. Jadi 5 orang kumpul dalam satu meja masing-masing pegang HP, ngomong aja enggak ya. Yang penting pesan makan datang, habis itu makan. Biasanya seperti itu. Kalau dulu enggak, dulu saya ketemu sama teman-teman ya HP-nya enggak dipegang, kita ngobrol, kita gimana caranya lah kita bisa bercengkrama dengan baik. Dulu saya masih pakai HP yang jadul lah, masih pakai HP yang nggak ada internetnya. Jadi kan artinya handphone hanya sekedar digunakan untuk telepon aja, telepon SMS, kalau ada telepon suruh pulang ya pulang. Nah itu sekarang sudah mulai ke arah situ ya. Makanya saya bilang di sini adalah beberapa sense of human yang alami itu menghilang ya, yang artinya sifat manusia atau sifat dari kita masing-masing itu kalau ketemu itu bercengkrama, berbicara dan ngobrol dan lain sebagainya hilang dengan seketika karena kita sibuk menggunakan handphone. Sama juga dengan lawan bicara kita hilang juga karena kita sibuk menggunakan handphone. Kemudian kehadiran teknologi juga mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan itu menyangkut etika dan moral. Maaf ya, kalian sudah dewasa kalau saya bilang hal-hal kontennya sedikit
dewasa itu juga tidak ada masalah saya rasa. Teman-teman bisa melihat dan bisa menelaah beberapa dari kita mungkin pernah lihat berita di TV ya, mungkin kita katakanlah kita lihat ada orang yang mencaci, menghina di media sosial, atau bahkan mungkin ada orang yang memperjualbelikan sesuatu yang tidak harusnya diperjualbelikan di media sosial, termasuk dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya. Beberapa tahun belakangan ini kan mungkin waktu pilpres ya, contohnya salah satunya ya, itu kan ada hektik banget ya, saling serang satu sama lain. Jadi kubu A itu saling serang, kubu B menjawab dan saling serang juga, menjatuhkan. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke kategori etika moral yang tidak bisa dikontrol terkait dengan efek penggunaan teknologi informasi, ya. Nah makanya kita akan bahas nanti di sini ada etika juga, wajib lah, minimal wajib teman-teman tahu supaya nanti kedepannya teman-teman dalam menggunakan teknologi itu tidak kaget, tidak gagap. Orang kalau gagap teknologi bukan hanya sekedar dia nggak bisa pakai, tapi kalau sudah bisa kita kemana-mana. Ada yang mungkin teman-teman pernah ketemu di grupnya, satu di grup WhatsApp atau grup apa gitu. Biasanya mereka melakukan share informasi yang mungkin informasinya kurang baik ya. Entah terserah dari manapun itu di forward langsung ke grup. Nah itu hal-hal kayak gitu yang secara norma dan perilaku itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kita tidak bisa menelaah atau kita tidak bisa tahu kebenaran sebuah berita, tapi kita meyakini bahwa itu hal yang benar dan harus kita share. Nah itu salah sebenarnya. Kita harus bisa meyakinkan dulu, kita harus tahu dulu apakah informasi yang kita kita dapatkan itu valid, maka baru bisa kita floor ke grup atau baru bisa share. Nah itulah etika dan moral atau perilaku-perilaku yang mungkin semakin kesini semakin menurun. Makanya sangat perlu sekali ada yang namanya undang-undang ITE ya, atau bahkan peraturan yang membatasi perilaku pengguna teknologi informasi. Oke. Next, etika komputer dan etika manfaatan teknologi informasi ya. Saya rubah dulu nih. Nah, etika komputer sendiri adalah analisa tentang sifat ya dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar. Ketika kita menggunakan teknologi khususnya adalah komputer, maka bagaimana tentang kita bisa memperlakukan mesin itu atau komputer itu sebagaimana mestinya. Ya tidak untuk kejahatan, tidak untuk hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ya, maka di sini kita bilang juga sebagai etika komputer. Sebentar, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah etika pemanfaatan teknologi informasi. Ya, ini dapat diartikan sebagai suatu analisa tentang dampak sosial. Ya, kalau kita ingin ngomong etika komputer tentang bagaimana kita menggunakan sebuah teknologi itu dengan sebagaimana mestinya, etika pemanfaatan teknologi informasi itu lebih ke dampak, ya, dampak sosial ketika kita menggunakan teknologi tersebut. Jadi setelah kita pakai, apa sih efeknya ke kita apa, ya? Maka di sini kita perlu mengatur dengan etika pemanfaatan teknologi informasi, ya. Otomatis dampak-dampak sosial ini akan menjadi PR ya, akan menjadi pekerjaan rumah dari kita semua, generasi muda yang menggunakan teknologi ini secara masif setiap hari. Saya rasa nggak bisa lepas lah. Kalau saya aja masih kadang kemana-mana harus pegang handphone, karena kadang ada yang telepon, ada yang butuh. Mungkin apalagi kalian mungkin tidur aja sambil pegang handphone, lihat stalking Instagram, kan bisa jadi begitu. Lihat Instagram ketiduran, nggak bisa tidur
stalking orang baru ketiduran. Biasanya gitu. Dari mulai bangun lah ya sampai tidur lagi biasanya kalian pakai teknologi. Di sini yang kalian pakai adalah handphone, satu genggaman. Nah, itu yang akan kita pahami ketika kita menyinggung tentang etika pemanfaatan teknologi. Apa sih efeknya, dampaknya? Apa nanti kalau kalian pakai handphone terus, kalian gunakan sosmed terus, kemudian kalian pakai itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif atau tidak, atau hanya sekedar menghabiskan kuota, mengumpulkan kuota, itu kan efek, ya, itu kan dampak sosial, dampak yang kalian dapatkan secara psikologis ketika kalian menggunakan teknologi itu secara berlebihan. Boleh, pakai teknologi itu boleh, karena teknologi sendiri adalah impian dari masa lalu. Masa lalu orang punya impian gimana caranya dia pengen bisa terhubung dengan orang lain dalam satu genggaman. Nah, sekarang sudah mulai bagaimana caranya browsing di dalam genggaman, gimana caranya buka sosial media di dalam genggaman. Wah, itu terwujud semua. Giliran sudah terwujud, wah ini PR lagi, ya. Karakter orang macam-macam nih, sudah terwujud, gampang, mudah, akses informasi juga tidak sesulit yang dulu. Wah, apapun informasinya di-share semua, diposting semua, diketik. Wah, itu kalau saya bilang racun gitu nanti, ya. Nah, itu dia kenapa kita penting untuk membahas etika pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kalau secara etika komputer, mungkin teman-teman nanti bisa baca aja ya. 1940 sampai 1950 diawali dengan penelitian, ya, Prof dari MIT tentang komputasi pada meriam mampu menembak pesawat yang melintas di atasnya. Nah, itu waktu Perang Dunia II. Nah, dan nanti teman-teman bisa baca nih yang secara etika komputer. Nah, ini juga baca. Yang penting yang jelas saya hanya akan menerangkan substansinya. Kalau hal-hal yang sifatnya ekstra, saya rasa mungkin nanti teman-teman bisa pelajari karena ini dihafal. Yang saya mau adalah teman-teman memahami apa yang mungkin kita diskusikan pada pagi hari ini. Oke, ya gitu ya. Tadi silakan teman-teman nanti dilihat di PPT-nya, dipelajari tentang sejarahnya, ya, di urutan. Itu sudah saya susun secara urut. Oke, the next itu adalah isu pokok etika komputer, ya. Nah, ini penting nih. Saya sengaja loncat ke sini karena saya rasa ini yang paling penting daripada kita menghafalkan. Ya. Nanti teman-teman kalau menghafal bisa ngafalin sendiri, ngafalin sejarahnya. Kalau saya rasa kalau isu etika komputer ini harus saya sampaikan karena pemahaman ini tidak bisa hanya teman-teman pelajari sendiri. Ya. Yang pertama, kejahatan komputer, kejahatan yang dilakukan dengan komputer berbasis teknologi. Yang pertama, virus, spam, penyadapan, carding, denial of service, DOS, pelumpuhan target. Virus itu kan teman-teman sering ya ketemu ya, trojan dan lain sebagainya. Itu kan yang sering ditemukan di laptopnya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan laptopnya atau menggunakan handphonenya atau media internetnya itu tidak baik, asal klik lah, buka sini, buka sana, lihat iklan ini, klik sini, klik sana. Nah, itu sebenarnya memicu perangkat teman-teman untuk terkena virus. Ya, jadi hati-hati. Jadilah pengguna internet yang bersih. Bersih itu ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, tidak perlu kita masuk, ataupun bahkan kita cleaning lah, history kita di clean, dihapus secara berkala. Kemudian jangan menggunakan jangan mengakses privilege kita yang privacy di wifi umum. Ya, itu yang paling sering dipakai sama anak-anak zaman sekarang kan. Mungkin contoh ya, punya m-banking tapi nggak punya kuota, akhirnya dia cari hotspot umum, dia masuk ke hotspot, dia buka m-banking. Banyak kok kasus-kasus atau case-case yang merugikan pengguna tersebut karena memang dia tidak aware untuk itu. Jadi saya rasa teman-teman tolong lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Pastikan bahwa memang koneksi internet teman-teman itu aman.
tidak asal buka. Kalau misalnya mau pakai wifi publik ya boleh, bukannya tidak boleh, wifi publik itu boleh, fasilitas kok, tapi ingat jangan sekali-kali membuka hal-hal yang sifatnya privacy di wifi publik ya. Itu sangat berisiko ya. Kita tidak berpikir negatif, tapi kalau ada yang negatif, nah kita jadi kepikiran kan gitu. Kita tidak memikirkan hal negatif, tapi kalau hal negatif terjadi, ya sudah kepikiran, otomatis ngurusin macam-macam, menutup akun dan lain sebagainya kan ribet. Terus kemudian ada spam, ada penyadapan, carding. Carding itu sering juga biasanya kalau teman-teman pernah dengar berita tentang pembobolan ATM, bukan yang dicongkel, bukan, tapi dia pakai sistem carding, duplicate carding, kemudian dimasukin, misal katakanlah ATM saya nih nomornya 34 sekian. Nah itu dia punya scan carding untuk dimasukkan supaya si data saya itu bisa terduplikasi di kartu yang saya masukkan, dan pada akhirnya saya bisa memasukkan data atau masukkan PIN di ATM dengan benar. Nah itu sering sekali digunakan, dan saya rasa sekarang negara kita juga sudah mulai aware lah sudah mulai aware dan bisa di antisipasi ya jauh-jauh hari. Dan mungkin teman-teman yang sudah sering mondar-mandir ke ATM atau apa, hati-hati ya, mulai sering ganti PIN, jangan taruh PIN-nya teman-teman di catatan yang gampang hilang atau dan lain sebagainya. Nah itu sudah sangat marak sekali kejahatan komputer sekarang untuk muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cyber ethic ya. Cyber ethic adalah implikasi dari internet ya, interconnection networking, memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tidak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous ya. Jadi kita nggak tahu nih, kita pakai koneksi hari ini, pagi ini kita pakai koneksi, kita nggak tahu yang satu segmen IP-nya dengan kita itu orang mana aja, atau siapa aja yang bisa melihat atau memonitor kita. Bahkan kalau kita lihat beritanya, misalnya katakanlah orang lagi Zoom meeting atau lagi merencanakan sesuatu hal, bisa dideteksi juga loh, bisa dilihat juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang intelijen loh, bisa juga, karena bisa dengan mudah untuk disadap, karena masih masuk ke ranahnya jaringan internal sebuah negara ya, jaringannya kita di Indonesia. Nah itu bisa sangat memungkinkan sekali metode itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kalau kita pakai internet yang sifatnya publik ya, fasilitas publik internet, ya jangan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya privacy, pribadi, karena itu nanti bisa diduplikat ya, semua informasi yang ada di device-nya teman-teman bisa diduplikat. Hati-hati ya, sekali lagi saya bilang hati-hati. Ada dua itu tadi, kejahatan komputer sama cyber ethics. Kemudian nextnya kita bicara tentang e-commerce. E-commerce juga masuk ke dalam pembahasan hari ini, karena teman-teman lihat juga kalau kita buka e-commerce, sering juga kita lihat komentar-komentar yang kurang bagus ya, komentar-komentar yang mungkin tidak mencerminkan seorang buyer yang baik ya. Atau bahkan mungkin yang saya mau ketawa, ngomong aja mau ketawa, mungkin yang belum lama ini kita lihat di berita tuh, kurir nganter ke rumah terus kemudian dicaci maki karena barangnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sebenarnya kan yang menjadi masalah adalah antara seller dengan buyer. Kalau kurir biasanya hanya mengantarkan selama packagingnya itu tidak bermasalah, maka itu is fine. Menurut kurir itu juga tidak ada masalah. Nah, kita bahas di sini adalah otomasi bisnis dengan internet dan layanannya. Jadi e-commerce itu konsepnya adalah mempermudah atau mengotomatisasi semua, membuat semua proses itu menjadi otomatis dan tanpa kita
ribet di dalamnya ya. Mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional, kita yang tadinya hanya datang ke toko milih-milih terus kemudian kita bayar pakai cash. Nah sekarang kita bisa tinggal scroll aja nih, lihat tokonya, lihat displaynya, tinggal scroll aja. Kalau mau beli, masukin keranjang kemudian transfer, selesai ya. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu masih harus bawa uang di saku gede banget, banyak uangnya baru dibayar kan. Nah ini juga ternyata ada implikasi negatif loh, ada kejahatan yang ada di e-commerce, termasuk seperti penipuan, keanonimosan yang tadi kita bahas itu, yang kita berasumsi bahwa kita nggak tahu siapa yang pakai internet, siapa penjual, orang-orang ini kayak apa, yang ngejual produk ini kayak apa, kita nggak tahu. Nah itu sering kan kita melihat belanja di online, fotonya bagus, setelah dikirim zong. Nah itu biasanya orang-orang yang nggak bisa milih, yang kurang sabar untuk memilih, biasanya dia sering zong kalau itu. Oke, itu e-commerce. Kemudian ada juga kita ngomong tentang pelanggaran haki, ya, hak aset kekayaan intelektual. Ya. Jadi kalau kita punya produk, kalau kita punya sebuah apa sebuah karya, bisa kita bisa kita ajukan hak ciptanya. Jadi kalau ada orang yang meniru karya kita, mungkin nanti akan diproses hukum karena kita memiliki haki. Ya, masalah pengakuan hak atas keyakinan intelektual sendiri, dia macam-macam, mulai dari apa, pembajakan, kemudian cracking, illegal software, itu ada ininya sendiri teman-teman, ada undang-undangnya sendiri. Makanya kalau teman-teman misal buat aplikasi atau buat sistem informasi atau bahkan buat produk, misalnya nanti yang punya usaha buat produk, daftarkan hak aset kekayaan intelektualnya, didaftarkan. Jadi orang kalau meniru atau menyamai itu nggak bisa. Kayak apa ya, beberapa contoh deh, mungkin teman-teman ada bisa cari deh contohnya. Kayak misal contoh bensu itu kan bisnis ayam tepung. Nah itu kan pernah ada case, ada orang lain yang menggunakan bensu juga, nama bensu. Kenapa bisa diproses? Kenapa bisa diajukan ke jalur hukum? Karena salah satu pengguna mark itu, salah satu pengguna merek itu, dia sudah melakukan pendaftaran hak aset kekayaan intelektual. Ya, sudah dihak ciptakan. Jadi orang lain kalau membuat merek yang sama, maka otomatis dia akan dituntut. Bisa kita tuntut, kenapa kamu kok membuat merek yang sama? Gak bisa dong, saya sudah punya hak ciptanya nih. Itu proses selanjutnya barulah itu diserahkan ke ranah hukum. Kemudian ada tanggung jawab profesi, ya, sebagai bentuk dari tanggung jawab moral. Ya, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer Informatika. Ya, nah, jadi isu-isu pokok etika komputer itu ada 5. Ya, oke. Next kita ada UU ITE dan cybercrime. Ya, mungkin nggak tahu teman-teman sering kali dengar istilah cybercrime, tapi kayaknya nggak terlalu dalam ya. Mendengar tapi tidak terlalu dalam. Di negara kita terkenal dengan undang-undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran, baik pemerintahan ataupun masyarakat umum, teman-teman. Ya, ITE dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar. Teman-teman dengar kan, sering lihat juga di berita kalau mungkin ada artis siapa gitu kan, dia berbicara kurang baik atau melakukan share konten yang negatif di media sosial, dia dituntut, dijerat dengan undang-undang ITE pasal sekian dan sekian dengan hukuman maksimal sekian tahun penjara. Nah, itu sudah diatur dalam UU ITE yang membatasi
ya, membatasi perilaku kita di media sosial, ya, entah itu media sosial atau media-media lain, online lain, mau yang 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 gratisan atau yang berbayar, biasanya seperti itu ya, memang harus dibatasi, karena kita itu tadi anonymous yang tadi kita bahas itu sudah sangat berlaku sekali, karena kita nggak tahu nih siapa yang mengakses internet, siapa yang dari mana orang yang akses internet, dan kita nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah ketika seseorang misal memiliki sebuah interpretasi yang jelek atau yang kurang baik, memiliki perilaku yang kurang baik, dia floor ke publik, ya, dia lempar ke media online. Pada saat yang bersamaan, informasi tersebut mungkin dikonsumsi oleh orang lain yang notabene harusnya tidak terkontaminasi, tapi dia jadi masuk ke circle itu karena dia setuju dengan mengiyakan atau memperbolehkan tindakan itu terjadi. Maka yang yang terjadi adalah orang tanpa harus ketemu, dia ikut-ikutan cara pikirnya. Misal katakanlah saya radikal, saya bilang maaf nih ya, di agama saya harusnya tidak seperti itu, tapi saya hanya contoh saja, saya mencontoh. Jihad itu adalah ketika kita membunuh orang yang non muslim, katakanlah saya berbicara seperti itu ya. Misal katakanlah saya membuat teks seperti itu di media sosial, tiba-tiba siapa, Dini atau Sandi baca teks saya, Sandi baca artikel saya, dan dia percaya ke saya. Yang dilakukan dia tentang agamanya adalah seperti itu. Dari mana? Dari saya, berkat saya, karena saya menulis sebuah artikel yang mungkin tidak bisa saya pertanggungjawabkan, dibacalah sama Sandi, dibaca sama Dini, dilakuin. Nah itu kan bahaya. Ini nggak pernah ketemu, tapi dia bisa satu pemikiran, karena sumber informasi itu bebas, siapa yang bisa mengeluarkan, siapa yang bisa menerima. Maka undang-undang ITE itu perlu diberlakukan, ya, perlu diberlakukan. Kayak contoh saya Galuh nih, Galuh mau nyalon bupati atau mau wali kota Semarang. Saya bilang di di sosial media, saya bilang Galuh itu nggak bisa kerja. Galuh itu kalau kerja tidur terus, bangunnya siang terus. Ngapain pilih Galuh sebagai wali kota atau bupati? Ya, hal-hal kayak gitu kan sifatnya sifat personal yang diangkat ke publik, sehingga menimbulkan sebuah konotasi yang tidak baik. Artinya kalau memang hal-hal yang sifatnya personal, yaudah diselesaikan secara personal. Tapi kadang kita melihat orang itu sebagai kalau bahasa keren nih, kita lagi trending dengan yang namanya lip service, ya, lip service. Sosial media itu jadi lip service-nya kita, ya, jadi lip service-nya kita. Jadi menjadi wadah untuk menghantarkan pesan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Nah bahayanya kalau yang negatif itu terus dicor-cor gitu loh, kayak negatif itu terus dibiarkan, maka UU ITE ini akan membatasinya. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Cybercrime, ya, setelah tadi kita lihat UU ITE fungsinya apa, kita ngobrol tentang ITE fungsinya, kemudian kita berbicara tentang cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, ya, jaringan komputer dan komputer menjadi alat atau sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Semua yang sifatnya adalah merugikan, kayak hacking dan lain sebagainya, terus remoting sistem yang mungkin tidak kita kehendaki, ya, itu sudah masuk ke dalam sebuah kategorisasi cybercrime. Jadi kalau teman-teman ditanya cybercrime itu apa, UIT itu apa, jangan haho aja, ya. jangan berpikir panjang untuk hal itu. Harusnya orang-orang teknologi ini sudah ngotok lah, sudah paham tentang apa yang namanya UU ITE, tentang cybercrime sudah ngerti. Dan jenis-jenis cybercrime, ya. Nah ini seru nih. Kita ngomongin jenis cybercrime itu banyak banget.
Ya, banyak banget yang bisa kita kategorisasikan sebagai cybercrime, dan teman-teman harusnya mulai melek. Kalian nih, kalian mulai melek gitu. Apa sih yang namanya cybercrime itu apa? Jadi kenapa? Selain kita menghindari orang lain untuk berbuat jahat kepada kita, kita juga bisa terhindar dari perbuatan yang mungkin kita tidak tahu, tapi ternyata itu masuk ke kategorisasi cybercrime. Nah, itu yang bahaya. Yang bahaya di situ. Tadi saya ulang ya. Kalau kita pelajari cybercrime itu, selain kita tahu orang lain akan berbuat jahat ke kita, kita juga bisa tahu apa yang kita lakukan itu adalah bukan masuk ke kategorisasi cybercrime, supaya kita tidak mendadak tiba-tiba jadi tersangka kemudian nangis-nangis minta maaf. Kan seringnya begitu di media, teman-teman sering lihat orang ngomongnya ABC ngalor ngidul di media, di sosmed atau di YouTube dan sebagainya, tiba-tiba ditangkap sama kepolisian, ya, sama BSI, ditangkap nangis-nangis minta maaf, ngomongnya saya nggak tahu kalau ini pelanggaran. Nah, itu kan, mohon maaf saya bilang, itu sebuah ketidaktahuan yang dipelihara. Tadi saya kalau mau bilang ya tidak enak lah, yang ketidaktahuan yang dipelihara, saya bilang. Makanya teman-teman sudah harus mulai belajar nih ciri-ciri cybercrime apa, supaya nanti ke depan kalian ini kalau pakai sosmed, kalau bikin informasi, kalau membuat konten, kalian tahu batasan mana yang harus kalian taati, sehingga tidak menjurus ke kejahatan bermedia sosial. Oke, kita lihat nih jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor identitas kartu kredit orang yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Nah, ini hati-hati, jangan sekali-kali share data kalian atau share KTP kalian ke internet atau bahkan ke orang-orang yang berurusan dengan kartu kredit, ya, yang berurusan dengan kartu kredit. Kenapa? Karena ada case, dan saya sudah mengalami juga, data kita itu akan dijual. Kemudian orang lain bisa mengakses itu dengan seenaknya sendiri, dan biasanya kita ada duplikasi data untuk masuk ke kartu kredit. Biasanya seperti itu. Untuk menghindarinya, teman-teman jangan asal kasih data, ya, karena data kartu kredit sendiri adalah data yang diperjualbelikan. Bahayanya adalah kalau ternyata ada orang yang mungkin berniat kurang baik dengan kita, ya, bukan niat baik lah, random lah, biasanya random bikin kartu kredit, data kita masuk di ACC, dia pakai kartu kreditnya, tagihannya kemana? Ke kita. Kenapa? Karena kita ceroboh dalam memberikan sebuah data, ya, artinya kita nggak nyimpen data itu dengan baik. Itu carding. Yang kedua hacking. Hacking adalah hacking, ya, bukan hiking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain, ya, meretas, ya, bahasa lainnya meretas lah, ngehack. Sementara orang yang gemar ngeprek komputer itu disebut dengan hacker, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya, ya. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan nih, mana hacking, mana hacker. Ya, hacking jangan dibilang wah ini hacker negatif, tidak selalu. Hacker tidak selalu negatif, tapi kalau hacking, aktivitas hacking kan kata kerja itu ada verb ing-nya. Itu menerobos program komputer milik orang, itu adalah sebuah kejahatan. Program komputer milik orang itu diterobos, kejahatan. Ada juga cracking. Ya, cracking adalah hacking untuk tujuan jahat, ya. Hacking untuk tujuan jahat, sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam. Black hat hacker. Berbeda dengan carder, ya, yang hanya mengintip kartu kredit. Mengintip simpanan para nasabah biasanya juga bisa dilakukan di berbagai bank atau pusat data sensitif untuk keuntungan diri sendiri. Hati-hati,
sekali lagi hati-hati dalam melakukan sharing data pribadi. Ada defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs website pihak lain. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, ada juga yang unjuk kebolehan, pamer kemampuan, membuat program, tapi ada juga yang jahat. Ya. Kemudian ada phishing. Ya. Phishing adalah kegiatan memancing memakai komputer di internet supaya si target ini bisa memberikan informasi data sebagaimana mestinya username password ya pada satu website yang sudah di-deface. Itu tadi yang saya bilang kenapa teman-teman kalau buka akun pribadi jangan menggunakan public connection ya, public connection atau public wifi, karena ada orang yang menggunakan phishing juga itu untuk mengcopy segala aktivitas teman-teman baik dari username maupun password. Itu bahaya. Kemudian ada spamming. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tidak dikendaki. Teman-teman dapat spam, email spam atau WhatsApp spam yang mungkin orang teman-teman merasa tidak, saya nggak pernah langganan tapi kok saya dikirimin email terus, ya itu kan mengganggu, ya itu spamming, jenis cybercrime juga. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari satu software tertentu. Ya, umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak satu software atau operating system.